Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini senang sekali bisa berjumpa lagi dengan ibu-ibu ya. Sebelum liburan, ya Bu ya. Sebelum liburan Desember nih biasanya, liburan anak sekolah, liburan akhir tahun ya. Nah, insya Allah kita mengkaji hari ini agak berbeda karena kemarin pembahasan fikih kontemporernya sudah selesai ya. Jadi hari ini insya Allah kita masuk ke pembahasan fikih yang baru, yaitu fikih aulawiyat atau kita sebutnya fikih prioritas. Salat besertakan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Yuna Habibuna Khatamul Anbiya il Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita termasuk umatnya yang diberikan syafaat di yaumil akhir kelak insyaallah. Nah ibu-ibu, fikih ini kita selama ini belajar fikih ya ibu ya. Nah, fikih itu kalau misalnya kita lihat sebetulnya di awal gitu ya, nggak begitu banyak macamnya. Tapi kenapa kok sekarang ada fikih kontemporer, fikih prioritas yang sekarang. Terus ada fikih minoritas, ada aqliyat gitu. Nah, ini karena ulama kita itu berusaha untuk menyesuaikan tantangan zaman kita ini untuk bisa masuk gitu. Dengan syariat gitu, dengan aturan. Jadi aturan dalam Islam itu nggak mengekang gitu, tapi bisa fit, bisa sesuai dengan zamannya. Nah maka di sini adalah fikih-fikih, nama-nama fikih yang baru. Tapi sebetulnya dalam Islam bukan sesuatu yang baru, cuma ini lebih spesifik gitu ya. Kemudian dikasih pedomannya, kemudian juga dikasih kriterianya apa aja nih untuk jadi fit dengan masalah kita saat ini, zaman ini. Seperti yang kemarin kita kaji tentang fikih kontemporer. Nah, fikih aulawiyat atau fikih prioritas ini juga ibu-ibu merupakan fikih yang terbaru gitu ya, fikih yang bahasannya itu ada di zaman modern ini gitu. Jadi kenapa? Karena melihat ibu-ibu kan biasanya kalau kita dari masa ke masa level atau kehidupan kita ya, nah, mungkin sekarang ibu-ibu merasa sudah, bukan merasa, memang sudah senior gitu ya. Tapi saya yakin melewati, sebelum senior kan melewati juniornya ya ibu-ibu ya. Nah misalnya di fase ketika masih sekolah, itu kan fase kebingungannya atau pilihannya itu ada, mau ngambil jurusan apa ya, atau ini kuliah dulu atau nikah dulu nih, gitu kan. Jadi ada pilihan-pilihan gitu dalam kehidupan. Kemudian meningkat lagi, punya anak dulu atau karir dulu ya, gitu kan. Meningkat lagi jadi, nih anak saya masuk pesantren atau sekolah umum ya, gitu kan. Kemudian misalnya sekarang, saya mau haji, tapi saya sebenarnya udah haji. Baiknya ini haji lagi tahun ini atau uangnya dikasih ke panti asuhan nih. Karena hal itu di dalam masyarakat itu terjadi ya ibu ya. Banyak orang yang haji itu kan sebetulnya kewajiban haji itu cuma sekali. Bahkan Rasulullah aja Nabi Muhammad itu yang deket banget, yang rumahnya lahirnya memang di Mekah, hajinya berapa kali ibu? Satu, cuma satu. Rasulullah itu ya, hajinya cuma satu. Yaitu ketika haji wada itu. Itu terakhir, ketika Fathul Mekah kemudian haji wada. Cuma sekali gitu Rasulullah haji. Nah fenomena saat ini kita melihat bahwa orang-orang itu pengen, masyarakat kita memang ada perasaan seneng nih saya kalau ke Baitullah terus menerus. Sehingga setiap tahun diusahakan untuk haji bersama keluarga gitu kan. Nah, padahal kalau kita lihat maslahatnya, haji kan sebetulnya yang wajib cuma sekali. Berarti kalau udah 2 kali, 3 kali, 4 kali itu artinya sunnah mengerjakannya.
Jadi haji bukan wajib lagi karena udah pernah gitu. Nah, ini yang digarisbawahi oleh fikih prioritas. Jadi fikih prioritas di sini memandu kita untuk melihat pilihan apa sih yang terbaik dari pilihan yang baik. Yang ada nanti pedoman-pedomannya dalam syariat gitu. Jadi inti dari fikih prioritas itu ibu-ibu ya. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu dari mulai definisi, karena ini pendahuluan ya ibu ya. Jadi dari mulai definisi, kemudian juga mungkin kitab yang kita pakai, buku referensi rujukan kita, kemudian juga nanti dalilnya seperti apa sih, apakah ini sesuatu yang baru di agama kita gitu ya, atau memang ini perpanjangan, perkembangan gitu ya. Apa dalil-dalilnya kalau memang udah ada gitu kan dalam Islam. Nah, jadi memang fikih prioritas ini atau fikih aulawiyat ini tetap ya ibu ya, pedomannya memang Al-Quran dan hadis. Hanya spesifik membicarakan tentang pilihan-pilihan itu. Nah, jadi kalau kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, kita jadi ada kriterianya gitu ibu-ibu. Yang tidak melanggar syariat, yang dalam syariat itu memang diutamakan gitu. Gitu ibu-ibu ya. Dari awal dulu, kita lihat definisinya. Bahwa fikih prioritas itu adalah meletakkan setiap urusan, baik hukum, nilai maupun perbuatan secara adil dan proporsional dengan mendahulukan hal yang lebih penting daripada hal penting lainnya berdasarkan standar syariat. Gitu. Jadi ini kita ngambil pilihan-pilihan yang sekiranya pilihan ini baik, ini juga baik, tapi kita kepentok nih. Aduh, milih yang mana ya? Yang sesuai syariat, yang juga baik untuk kehidupan kita. Karena kan sebetulnya Islam ini sudah mengatur ya ibu ya. Mengatur dari lini terkecil, dari kita masuk kamar mandi, mau makan aja udah ada doanya gitu ya. Nah, apalagi hal-hal yang besar. Nah, kenapa ini? Nah, fikih prioritas ini ibu-ibu didampingkan dengan yang namanya, ada namanya lagi dalam fikih itu, namanya fikih muwazanah atau fikih pertimbangan gitu. Nah, jadi ini satu kesatuan yang nggak bisa lepas, fikih prioritas dengan fikih pertimbangan atau fikih aulawiyat dengan fikih muwazanah. Jadi kalau fikih muwazanah mendahulukan pilihan yang tidak ideal dengan cara memilih yang resikonya paling ringan dan mengorbankan mafsadah atau pilihan yang beresiko lebih berat. Kayak misalnya kayak di Indonesia, ya kita masuk ke pemerintah misalnya. Apakah misalnya kalau kita lihat dari segi fikih prioritasnya, apakah MBG itu diprioritaskan gitu ibu-ibu daripada mutu pendidikan misalnya? Apakah kita perlu MBG daripada fasilitas, daripada kesetaraan misalnya? Nah, itu kan sebetulnya bisa ditimbang dengan fikih prioritas ini. Kalau kita tahu standar-standarnya apa aja gitu, pedomannya apa aja. Nah, ini sebetulnya penting ibu-ibu ya. Penting banget kita kaji karena ini relate banget dengan kehidupan kita. Di kehidupan kita pasti menemukan pilihan-pilihan itu. Dan kita kadang bingung pertimbangannya mana ya gitu kan. Nah, dengan ini nanti kita tahu pertimbangan yang dipakai standar-standarnya yang juga sesuai syariah, tetapi juga kebutuhan kita terpenuhi gitu ya. Kita bisa dilihat dari fikih prioritas dan fikih muwazanah ini. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dalam amal. Ya jelas gitu ya. Kita kan nggak mau hidup ini cuma sekedar dijalani aja lah. Kita pengen segala sesuatu yang kita kerjakan kan berpahala ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya nih ibu-ibu, tadi ibu-ibu masuk ke masjid ya. Masuk ke masjid kemudian diniatkan i'tikaf. Insya Allah nanti dapat pahala i'tikaf.
gitu. Jadi kalau dalam Islam tuh sebetulnya kalau pengen dapat pahala-pahala gampang, yang penting niatnya gitu. Makanya hadis pertama dalam hadis arba'in itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Makanya dalam Islam itu segala sesuatu kalau mau dikerjakan harus dengan niat. Karena niat itu luar biasa bisa mengubah ibu-ibu. Bisa yang tadinya nggak dapat pahala jadi pahalanya ngalir gitu. Nah, bisa nggak sih jadi mabit kita ini, bukan jadi mabit, jadi itikaf? Bisa. Tergantung tadi ibu-ibu masuk, kemudian saya niat di sini belajar dan itikaf gitu ya, thalabul ilmi dan itikaf. Insya Allah nanti terhitungnya pahala itikaf. Kan lumayan ya, 2 jam ya. Dari jam setengah 10 sampai setengah 12, atau dari jam 9 sampai jam 11 gitu kan. 2 jam ya. Nah itu sudah dihitung pahalanya itikaf. Nah ini juga sama. Kalau kita misalnya bekerja gitu ya, kita keluar rumah itu niatkan bukan untuk mengais materi sebanyak mungkin, tapi untuk ibadah gitu. Karena insya Allah nih dengan saya dapat penghasilan income dari sini, saya bisa bersedekah gitu kan. Insya Allah nanti kerjanya itu penuh dengan pahala gitu. Jadi keluar rumah itu pahala semua gitu kan ibu-ibu. Sama ketika kita di rumah aja juga sama. Ketika kita niatnya, insya Allah saya niatnya ibadah. Saya ngasih makan anak, saya bangun tidur nyiapin anak sekolah. Itu insya Allah kalau niatnya ibadah, itu pahalanya tuh ngalir gitu, deras gitu. Terus aja ketika kita melakukan itu. Nah, maka biar kita nggak sia-sia keseharian kita tanpa pahala, atau kita pengen pahalanya ngalir terus, sedangkan kita juga menjalankan kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah maka kita perlu adanya ilmu dan pertimbangan gimana sih bisa dapat pahala banyak tapi kita masih melakukan aktivitas kita seperti biasa gitu. Nah maka ini salah satunya kita punya standar dan kita tahu ilmunya. Nah, jika fikih prioritas tidak ditunaikan sehingga aktivitas, kebijakan, dan amalan menyentuh hal-hal tidak prioritas, maka bisa dibayangkan banyaknya aktivitas yang tidak akan mencapai target. Nah, tidak bisa mendapatkan banyak pahala juga nggak mencapai target gitu ya. Kan kita juga kalau di kerjaan gitu ya, di perusahaan atau di lembaga kita itu kan juga punya target-target tahunan, semester gitu ya. Nah sama gitu, kita juga punya target itu di diri kita masing-masing untuk punya amal gitu. Ini target amalnya mingguan apa ya gitu kan, bulanan apa ya, kalau harian yang bisa kita ambil tuh pahalanya apa ya gitu kan. Nah ini salah satu manfaatnya kita pakai fikih prioritas. Fikih prioritas bukan hal yang baru gitu kan. Karena sebetulnya kalau kita bahas dalilnya ya udah ada sejak lama. Tapi memang ulama saat ini mengkerucutkan, mengkhususkan ilmunya agar kita belajar dan paham. Oh, kayak gini nih gitu ya, seperti ini nih. Biar jadi pahala terus-menerus gitu ya, biar jadi manfaat terus gitu. Nah ini, pertama firman Allah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Jadi di sini intinya adalah apakah pahalanya sama gitu? Nggak bisa disamakan pahala orang-orang yang cuma memberikan makan orang-orang haji gitu ya. Ini contohnya memberikan makan orang haji karena memang permasalahannya dulu ibu-ibu itu kan di Arab ya, di Mekah ya. Yang mana di Mekah itu kan ada Ka'bah di situ ya. Nah orang-orang Arab Quraisy, kaum Quraisy itu memang dari dulu tinggal di situ itu jadi penjaga Ka'bah gitu. Jadi mereka memang dari dulu bukan cuma sekarang doang ketika Islam hadir. Dari dulu memang mereka udah merawat Ka'bah itu gitu kan, kemudian juga menyediakan akomodasi yang baik untuk para tamu yang datang. Tapi bedanya kalau dulu di Ka'bah itu yang disembah itu berhala kan, karena di dalam Ka'bah sebelum Fathul Makkah dihancurkan itu di dalam Ka'bahnya itu berhala-berhala.
Jadi bedanya kalau mereka khodim atau penyelenggara gitu ya, atau penyambut tamu-tamu yang datang di luar Mekah itu sebagai penyembah berhala. Nah kalau kita sekarang di Saudi itu akomodasi segala macam diurusin sama mereka itu karena semata-mata untuk menyambut tamu Allah. Itu untuk umat Islam gitu kan kalau sekarang. Nah makanya di sini dibandingkan, wahai kalian kaum Quraisy gitu, kalian gak akan sama dapat pahalanya orang yang cuma orang yang baik gitu kan. Kita kalau dilihat dari mata kita baik kan ya, menyambut tamu-tamu dari luar, kemudian cari menyediakan sesuatu yang penginapan atau semua kebutuhan yang nyaman untuk tamu itu kan, dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan orang yang Islam gitu. Jadi Rasulullah pengen membandingkan itu gitu ya. Nggak sama meskipun kamu berbuat baik nih, nyambut tamu, nyambut kafilah-kafilah dari luar. Kalau kamu nggak ada Tuhannya, Tuhan kamu berhala ya nggak akan sama gitu. Kalau kamu nggak jihad fisabilillah ya kamu beda gitu pahalanya. Jadi kan sebetulnya dalam Islam nggak dibeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya kecuali takwa gitu. Tetap ada bedanya ya. Jadi di awal nggak akan dibeda-bedain. Maksudnya adalah nggak dibedain itu orang kaya, miskin, cantik, jelek, tua, muda. Tapi ternyata di situ ada perbedaannya juga di akhir. Takwanya gitu kan. Jadi nggak dibedakan tapi ternyata ada levelnya. Takwanya itu gitu. Nah, kemudian ini yang paling jelas ya ibu-ibu ya. Ada di hadis riwayat Ahmad. An Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu qala qala rajul ya Rasulullah. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah. Namanya Amr ibnu Abbasah. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal Islam. Ketika awal-awal Islam hadir ya. Ya Rasulullah, Islam itu sebetulnya apa sih gitu kan? Dia bertanya. Qala ayyuslima lillahi qalbaka wa ayyuslimal muslimuna min lisanika wa yadika. Katanya Islam itu adalah kamu itu menyerahkan jiwamu kepada Allah. Dan juga orang-orang, saudara-saudara kamu itu selamat daripada lisan kamu dan tangan kamu. Maksudnya ya selamat dari perkataan kita gitu ya, nggak menyinggung mereka, nggak menyakiti, dan juga dari tangan kita gitu. Tangannya anggota badan kita nggak menyakiti mereka gitu, saudara-saudara kita. Nah kemudian ditanya lagi, qala fa ayyul islami afdal. Jadi nggak cuma nanya Islam itu apa gitu, tapi nanya lagi, jadi Islam yang mana yang utama gitu. Nanya lagi kan, Islam mana yang utama? Qala al-iman. Dikatakan Rasulullah, Islam yang paling utama itu ya iman gitu. Kan orang Islam belum tentu imannya bagus ya ibu ya. Bisa jadi Islamnya KTP kan gitu ya. Islamnya karena dari lahir Islam, ya udahlah ngikutin aja apa kata orang tua. Ikutin aja apa kata bapak gue kan gitu ya. Istilahnya ya. Nah, tapi ternyata kata Rasulullah enggak. Islam itu yang paling afdal adalah imannya, keimanannya. Terus masih aja bertanya gitu. Wah mal iman, terus iman itu apa sih, yang seperti apa gitu kan. Kemudian dijawab lagi. Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Ya iman itu iman kepada Allah, pada Rasulullah, pada kitab, pada malaikat, kepada hari kiamat, qada dan qadar gitu kan. Ya seperti iman, rukun iman. Rasulullah jawab gitu. Tapi nggak berhenti sampai situ gitu. Kan kalau kita iman itu ya udah berarti beriman, nggak syirik gitu ya. Terus kita bisa mengerjakan yang rukun iman ini, tapi enggak. Ternyata sahabat masih nanya terus. Terus iman yang paling afdol, yang paling utama itu apa Rasulullah gitu. Kemudian dijawab al-hijrah. Jadi iman yang paling afdol itu dan utama adalah hijrah. Masih nanya lagi. Oke, hijrah gitu kan.
Terus wamal hijrah. Hijrah itu seperti apa sih Rasulullah? Apa bentuk hijrah itu? Sebetulnya apa hijrah? Apakah hijrah itu cuma berpindah dari tempat sini ke tempat sana? Apakah saya pindah dari Depok ke Bogor adalah hijrah? Gitu kan? Apakah hanya sebatas pindah tempat? Gitu. Nah ternyata Rasulullah mengatakan di sini antah jurasu'a. Nah, berhijrah itu adalah kamu bisa pindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik gitu. Jadi dari yang dulu-dulunya kita ngerjain sesuatu yang mungkin kita bisa bilang oh ini kayaknya nggak baik sih. Gitu. Tapi kita bisa improve gitu, kita bisa naikkan jadi sesuatu yang baik gitu. Misalnya kayaknya seharian ini saya belum amalin apa-apa deh gitu kan. Saya pengen sehari ini ada target pahala deh gitu kan. Oke. Akhirnya karena subuh udah lewat, oh kayaknya kalau sedekah subuh udah lewat nih subuhnya. Jadi apa yang belum lewat? Oh duha, oh kayaknya duha nggak keburu nih, soalnya udah ikut kajian gitu kan. Oke, amal apa lagi yang bisa dikerjakan gitu kan? Oh ya udah berarti sunnah rawatib deh, qobliyah ba'diyah, zuhur gitu yang akan datang gitu. Nah, hari ini dikerjakan, kemarin kita nggak ngerjain itu, berarti kan itu lebih baik daripada yang kemarin. Gitu, contohnya. Nah, kemudian dikatakan lagi, jadi nggak berhenti sampai situ ibu-ibu, dibilang lagi, fa'ayul hijrati afdol, kata sahabat. Jadi Rasulullah hijrah itu yang paling utama, yang paling afdol itu seperti apa gitu. Qala al-jihad, kata Rasulullah jihad. Kan kalau kita bilang jihad, oh oke, berarti jihad itu, kalau di pikiran ibu-ibu jihad itu apa sih? Apakah melahirkan cukup? Kalau yang nggak melahirkan nggak jihad? Apakah jihad itu harus kita ke Palestina kemudian berperang? Apakah berjihad itu bentuknya hanya sesuatu yang mengorbankan nyawa? Kan banyak ya, makanya kenapa sahabat bertanya. Jadi jihad yang paling utama apa? Karena jihad kan macam-macam bentuknya ya. Ada jihad dari menjaga hawa nafsu, itu kan jihad termasuknya. Kemudian ada jihad harta, kita mengorbankan harta benda kita gitu ya, bersedekah dan lain sebagainya. Itu juga jihad harta. Nah kemudian di sini ditanya lagi, omal jihadu qala an tuqatilal kufar idza laqitahum. Jadi jihad itu kalau di sini gitu ya, dikatakan bahwa kamu membunuh orang-orang kafir ketika kamu melihatnya dulu gitu ya. Kalau sekarang nanti dibilang radikal, ini nih ajarannya nih, teroris gitu kan. Kalau dulu memang ya memang peperangan bunuh membunuh gitu kan. Kalau dulu memang pembunuhan antara suku bahkan juga terjadi. Itu kan orang-orang Arab jahiliyah, salah satu kebiasaan buruknya itu mereka pengen berperang bukan karena agama mereka, tapi membela antar suku. Kalau suku saya diserang, oh nggak mau tahu gitu. Kita pasti nyerang suku itu. Gitu. Jadi kesukuannya tuh kental. Makanya sampai sekarang juga ibu-ibu ya, kekeluargaan yang namanya orang Arab itu membudayakan menikah itu sama keluarganya sendiri. Di situ-situ aja muternya ya. Sepupu sama sepupu gitu kan. Kalau bisa sepupuan. Yang penting kearabannya itu nggak pudar gitu, nggak punah gitu kan. Keturunan saya tuh bener-bener ada tracknya gitu kan. Ada recordnya nih, historinya kelihatan. Bahkan kalau mereka itu kan bisa sampai ada catatan keturunannya. Bani siapa gitu kan. Terus kemudian turun anaknya jadi bani siapa. Anaknya lagi cucunya bani siapa, cicitnya siapa gitu. Sampai ada catatannya. Nah ibu-ibu punya gak kayak gitu? Gak punya ya? Jadi sekali meninggal punah gitu ya udah. Gak tahu nih siapa neneknya gitu ya, siapa uyutnya gitu ya. Terah gitu ya, terahnya. Ya kecuali mungkin orang-orang yang punya keturunan, kalau di Indonesia ratu gitu, kalau di Banten tuh biasanya ratu atut yang kayak gitu kan. Kemudian ada apa sih tuh bagus yang gitu-gitu tuh baru tuh ada recordnya. Tapi kalau yang udah
ya udahlah, udah meninggal, terlupa gitu, udah selesai hidup gitu kan, nggak ada yang ingat, gitu ya. nggak ada yang ingat kita itu pernah hidup gitu kan. Kalau udah sampai cucu aja, ya kan, udah selesai gitu. Nah, maka kemudian ditanya lagi, ayyul jihadu afdal. Jadi jihad yang paling utama itu apa ya Rasulullah gitu kan. Rasulullah bilang apa? Man ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Jadi siapa yang dia itu banyak sengsaranya dan juga yang darahnya itu mengalir. Ya, memang jihad itu yang paling tinggi itu mengorbankan jiwanya gitu. Jihad di medan perang, ternyata Rasulullah bilang gitu. Dari jihad-jihad yang menahan hawa nafsu, jihad yang dengan harta, dengan benda, dengan waktu. Tapi jihad yang paling utama adalah yang kita mengorbankan darah kita gitu. Mengorbankan jiwa kita. Makanya kenapa ibu-ibu orang melahirkan itu dibilang jihad ya? Ya karena taruhannya kan nyawa ya. Itu ternyata jihad tertinggi bagi perempuan. Kan perempuan biasanya jarang sekali perempuan ditekankan untuk jihad ke medan perang, ya kan? Biasanya sebagai pendamping aja, yang ngurusin dapurnya gitu kan, yang menyemangati dari dulu juga gitu. Rasulullah bawa istrinya ketika perang bukan untuk diikut sertakan perang, tapi untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya kebutuhan biologis, ya batin gitu ya, biologisnya. Nah. Tapi kemudian kita bisa masuk ke medan perang satu-satunya itu dengan hamil dan melahirkan. Karena laki-laki nggak bisa itu, gitu kan. Ya udah laki-laki ke medan perang. Kita jihadnya ya itu tadi hamil dan melahirkan saat melahirkan. Nah jadi kesimpulannya ada di sini ibu tangganya ya. Pertama Islam. Kalau Islam itu banyak banget di Indonesia mayoritas bahkan kita Muslim. Tapi apakah Islamnya benar gitu? Benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita jadi muslimnya itu muslim yang kafah, yang benar-benar sempurna dari segala macam yang diperintahkan dan dilarang. Ternyata ada tingkatannya, kemudian Islam aja nggak cukup, harus ada imannya. Gitu. Iman aja nggak cukup nih, harus ada hijrahnya. Kan terus memperbaiki diri gitu ya. Kalau misalnya kamu sudah hijrah, sudah semua itu Islam, iman, hijrah, nah maka ada yang namanya jihad yang tertingginya. Tertinggi lagi syahadah. Syahadah di sini maksudnya syahid. Syahid. Syahidnya itu benar-benar bisa mengorbankan jiwa. Nggak takut mati gitu, itu tertingginya. Nah, dari sini ibu-ibu kita lihat dalil ini gitu yang panjang ini gitu ya, diskusi dengan Rasulullah dengan sahabatnya. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada afdoliyahnya gitu, ada prioritasnya. Kan kita tahu hijrah itu sebetulnya udah baik gitu kan. Tapi ternyata sahabat Rasulullah masih nanya, yang paling baik apa gitu, yang paling utama dari hijrah apa gitu. Jadi makanya ulama kita saat ini itu meletakkan yang namanya fikih prioritas. Jadi kita prioritaskan apa nih kalau ada yang baik-baik. Kan idealnya gini ibu-ibu, misalnya punya anak ya. Idealnya kalau dalam Islam itu kan saling perbanyak anak ya. Inni mukatsirum bikumul ummah. Sesungguhnya aku ini berbangga-bangga dengan umatku yang banyak kata Rasulullah. Maka dari sini dilihat bahwa oh berarti kita harus punya banyak anak nih gitu kan. Nah idealnya kan kita punya banyak anak tapi juga berkualitas gitu kan ya. Banyak anak tapi pendidikannya, kebutuhannya, kemudian juga tarbiyahnya gitu ya. Kita penuhi semuanya, semua anak yang banyak itu dari yang pertama sampai seterusnya. Tapi ada kondisi nggak ideal ya ibu ya. Kadang yang dia kondisinya bisa membesarkan anak dengan kualitas yang baik gitu ya, kualitas yang bagus, tapi ternyata dia susah punya anak. Itu kan nggak ideal ya. Kebalikannya, ada orang yang bisa punya anak banyak, tapi belum bisa
ngegedeinnya nih, ngebesarinnya nih nggak bisa gitu. Kan idealnya punya banyak anak berkualitas. Tapi ketika misalnya dihadapi dengan apa nih pilihannya, kayaknya saya nggak bisa ideal. Apakah pilihannya punya banyak anak aja? Apakah anaknya berkualitas tapi sedikit? Nah, di situ ada fikih prioritas. Nanti kita ulas juga. Jadi dua yang baik itu mana yang harus diprioritasin gitu. Ini kayaknya sebenarnya kajiannya cocoknya untuk yang muda gitu ya. Yang muda-muda ya nggak Bu? Karena masih banyak pilihan-pilihannya. Ya kan ibu bisa jadi itulah yang pembisik anak-anaknya gitu ya. Dan kalau bisa curhat gitu ya anaknya ini gimana gitu kan. Ya ibu-ibu bisa jadi pertimbangannya ini gitu. Ini yang muda-muda yang punya banyak prioritas kan gitu ya. Nikah dulu apa kuliah dulu nih gitu kan. Biasanya itu tuh yang pertama galaunya gitu. Nah, kemudian ini, kalau fikih muwazanah apa dalilnya gitu? Apa pedomannya? Landasannya apa? Nah ini. Landasannya ini dari kaidah-kaidah fikih ya ulama Imam Syafi'i, ulama-ulama kita sudah meletakkan itu. Taqdimul maslah al-mustaqbilah al-qawiyah 'alal maslah al-aniyah ad-dha'ifah. Jadi mendahulukan maslahat jangka panjang yang kuat daripada maslahat saat ini tetapi lemah. Itu tadi misalnya tambang kemarin itu ya. Tambang itu harus nggak sih digarap gitu? Kalau kita lihat kondisi Indonesia sekarang gitu kan, maslahatnya apa sih gitu? Oh ternyata kalau digarap nih keuntungan negara gede nih. Kayak keuntungannya gede tapi keburukannya, efeknya besar juga nggak daripada maslahatnya kan gitu. Nah makanya sebetulnya kalau kita udah mayoritasnya muslim, emang yang bisikin pemerintah itu harusnya orang-orang yang paham gitu yang kayak gini. Tapi masalahnya yang bisikin kan orang-orang yang pengen duit semua gitu kan. Jadi lagi-lagi keputusan akhirnya adalah wah kekuasaan kan gitu ya. Ini di record ya live ya. Jadi gitu. Nah, kemudian banyak sekali ini kaidahnya ad-dararu la yuzalu bi dharar mithlihi au akbar minhu. Jadi kemudaratan atau bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lebih besar gitu. Seperti misalnya biasanya di dunia kedokteran medis juga ada pilihan itu ya Ibu ya. Ketika misalnya seorang ibu itu hamil, ketika seorang ibu itu hamil tapi kehamilannya itu ada masalah gitu kan. Kemudian ketika mau melahirkan harus milih. Nih yang dikorbanin anaknya atau ibunya. Kan biasanya gitu ya. Kalau maksa untuk melahirkan, nih ibunya bisa nggak ketolong gitu misalnya. Tapi kalau kita pilih ibunya ya mungkin anaknya ya akan meninggal. Nah itu kan ada maslahatnya. Ya, ada fikih prioritasnya, prioritasin yang mana nih? Ya, mungkin kalau medis akan memprioritaskan ibunya biasanya ya, karena anak itu, karena ibu ketika hidup ya bisa punya anak lagi. Gitu. Tapi ketika anaknya meninggal, efeknya dia nggak punya ibu, jadi anak piatu gitu kan. Kemudian juga nanti perkembangannya, ya secara psikologis anak yang nggak punya ibu itu berarti kan nggak ideal gitu kan. Nah itu jadi ada pertimbangannya. Nah ini juga sebenarnya bisa dipakai untuk segala lini gitu ya. Medis, kemudian ekonomi, politik ya. Kalau kita di kehidupan kita ada pilihan-pilihan itu. Jadi memilih sesuatu yang lebih baik daripada yang baik. Nah kalau muwazanah pilih sesuatu yang bahayanya atau mudaratnya ringan daripada yang mudaratnya berat gitu. Jadi perbedaannya itu ibu-ibu ya. Fikih muwazanah sama fikih prioritas. Oke. Nah ini standar yang pertama. Tapi sebelum kita ke standar pertama saya mau kasih lihat bukunya ibu-ibu ya. Jadi sebetulnya kita kajian hari ini insya Allah ada bukunya.
Tapi ibu-ibu biasanya kalau baca langsung buku ya, nggak PDF gini ya, nggak lewat HP ya. Lewat HP enaknya lihat TikTok gitu ya, Instagram gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita pembahasannya atau kajian hari ini referensinya saya ambil dari dua sih. Mulai dari Yusuf Qaradawi yang ini. Jadi ulama kita dari Yusuf Qaradawi. Ini kebetulan ada e-booknya ya. Di sini ada. Jadi kalau kita klik di sini misalnya pendahuluan, jadi bisa langsung gitu ya. Nah, sama satu lagi dari Ustadz Oni Syahroni. Cukup terkenal ya Ibu ya. Ini sebagai salah satu penasehat di BSI, kemudian DSN MUI juga beliau. Nah, jadi kalau ibu-ibu sebenarnya pengen baca secara detailnya gimana sih prioritasnya, prioritasnya yang mana dulu nih, apa permasalahannya nih. Nah, kita bisa lihat dulu. Nah, ini unik karena judul bukunya ini dulu baru itu gitu ya. Unik banget. Ini dulu baru itu. Nanti kalau mau di-share di anak-anaknya yang muda-muda, muda-mudi gitu ya, mangga. Nah, ini kita lihat di daftar isinya dulu. Seperti biasa kita, karena masih pendahuluan ya Ibu ya, kita kulik-kulik dulu nih bukunya. Nah, oke, mana ya? Tadi kayaknya ada yang mau saya ini. Nah, ini ibu-ibu ya, di sini ada misalnya standarnya. Standarnya ini ada banyak standar sampai standar 40. Ya, sampai standar 40. Ini yang pertama itu ada kualitas sebelum kuantitas. Ini kan ilmu sebelum amal. Paham bukan sekedar hafal, ya. Niat sebelum amal. Sedikit tapi berkelanjutan daripada banyak, tetapi sesat, gitu kan? Kok sesat? Tetapi sesaat. Jadi sesat kan? Oke. Hajat jangka panjang yang pasti sebelum hajat saat ini yang tidak pasti, gitu. Nah, kenapa ini harus dikaji, Ibu-ibu? Karena tadi ya, saya baca salah satu ini ya, buku prioritasnya Fikih Qaradawi. Kalau saya kan ada bukunya ya ibu-ibu ya, jadi bentuknya buku. Ini mungkin udah jadul ya, saya rekomendasiin ya. Ini lumayan juga kalau dibaca, karena udah jadul. Nah, yang kayak gini nih, kalau punya Yusuf Qaradawi, kalau ibu-ibu pengennya buku, dan banyak tersebar sebenarnya di marketplace gitu ya. Kalau misalnya pengen PDF-nya, ini saya udah sediain, nanti saya share ke Bu Ine kalau ada yang mau baca gitu. Nah, kalau saya sih saraninnya baca yang punyanya Ustadz Oni. Ini lebih Indonesia lah gitu. Terus lebih ringkas juga. Gitu ya. Nah, kalau yang punyanya Yusuf Qaradawi memang lebih dalam. Gitu ya, lebih dalam, lebih banyak ininya segala macam. Nah, dan memang fikih prioritas ini ibu-ibu bukan cuma Yusuf Qaradawi atau Ustadz Oni aja gitu ya yang membuat ini. Ulama-ulama khalaf gitu, ulama-ulama sebelumnya juga memang sudah banyak gitu ya yang sudah menuliskan. Contohnya ini. Contohnya misalnya Asy-Syatibi dengan karyanya namanya Al-Muwafaqat. Kemudian ada ini juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukunya namanya I'lam Al-Muwaqqi'in. Agak susah ya karena bahasa Arab ya. Tapi kalau kita bisa searching bahasa Indonesianya, ya mungkin saya sebenarnya saranin yang ini aja sih. Tadi yang buku ini dulu baru itu. Jadi itu ibu-ibu ya kalau mau baca sendiri. Nah, jadi bukunya itu. Nanti saya share ke Bu Ina. Nah, kemudian kita masuk ke standar yang pertama, ibu-ibu. Standar yang pertama. Nah, ngomongin standar yang pertama, ini dijelaskan di bukunya Yusuf Qaradawi. Beliau ketika masih hidup, kan beliau dakwahnya kemana-mana ya ibu ya. Beliau itu dakwahnya kemana-mana. Kemudian suatu hari beliau
setelah pulang dari dakwah dari Asia Tenggara, itu beliau pulang ke Qatar. Qatar ya, dulu tempat tinggalnya. Beliau pulang ke Qatar dan beliau punya kenalan orang-orang yang memang sering kali setiap tahunnya itu melaksanakan haji. Jadi keluarganya semua diboyong, pokoknya tiap tahun haji gitu. Nah, tapi pada saat yang sama, pada tahun itu, ternyata Qatar itu ada namanya program kristenisasinya gencar gitu. Nah, Yusuf Qaradawi menceritakan bahwa dia mempunyai gagasan gitu, punya pemikiran bahwa nah, kristenisasi ini kan harus diseimbangkan dengan programnya kita ya, Islam ya, di Qatar ini gitu ya. Nah, kemudian beliau berdiskusi dengan orang yang hajinya tiap tahun ini. Kenapa berdiskusi dengan dia gitu ya, dengan orang ini? Karena orang ini sekali haji itu bukan cuma 1-2 orang atau keluarga yang dihajikan, tapi sampai 100 gitu. Ya, dan itu setiap tahun. Nah, jadi punya gagasan gimana kalau gitu ya. Awalnya ditanya, "Kenapa kok pengen haji setiap tahun?" gitu ya. Bolehkah kalau misalnya dana haji ini nanti diberikan untuk dakwah, untuk meminimalisir yang kristenisasi ini gitu ya, untuk dijadikan ladang dakwah yang baru gitu, untuk memperkuat dakwah di Islam di Qatar gitu ya. Beliau cerita. Apa kemudian jawabannya? Jawabannya orang ini bilang bahwa selama ini dia haji setiap tahun itu karena ketika bulan Zulqa'dah sebelum Zulhijjah itu dia merasa mau berhaji, dia merasa senang gitu, jiwanya merasa tenang, jiwanya merasa terikat gitu ketika dia tiap tahun haji. Nah itu salah nggak ibu-ibu kalau begitu? Nah kita melihatnya, oh ya Masya Allah gitu kan kita, oh iya sih Masya Allah kalau begitu dia juga mampu, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan kalau kita ya. Oh dia mampu ini gitu kan. Nah, tapi ternyata ibu-ibu ada maslahat yang perlu diprioritaskan dibanding maslahatnya. Kan kita ada 2 ya. Ada hubungan kita kepada Allah, ada hubungan kita kepada manusia. Nah, kemudian Yusuf Qaradawi ini berkata bahwa menjelaskan gitu. Orang-orang gitu kan kita ini ya, masyarakat ini mungkin pengen merasa hatinya tenang secara spiritual gitu ya, secara rohani pengennya tenang, tapi dirasakannya tuh pengen langsung ke diri sendiri gitu. Padahal sebetulnya kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat itu jauh lebih menenangkan, jauh lebih besar gitu pahalanya kalau dia tahu gitu. Kan kita cenderung manusia ini melihat apa yang kita langsung rasakan gitu ya Ibu ya. Kan kalau haji itu kita yang lari gitu ya, kita yang ke Safa Marwah, kita yang tawaf, kita yang ngerasain, kita yang bermunajat sendiri. Mungkin itu jauh lebih terasa. Tapi ketika kita punya uang ini yang sama yang kita pakai untuk haji ya, yang setiap hari, yang setiap tahun dipakai untuk haji ini, kemudian dialokasikan ke program dakwah yang lain atau untuk menolong misalnya fakir miskin atau untuk membuka yayasan yatim piatu misalnya. Nah ini merasa nggak kerasa gitu. Ya nggak kerasa gitu. Oh nggak kerasa gitu karena nggak diri sendiri yang langsung terjun berdoa gitu kan. Nah padahal sebetulnya Ibu Yusuf Qaradawi di sini menjelaskan bahwa itu sebetulnya jauh pahalanya itu lebih berlipat dibanding kita hajinya tiap tahun mengeluarkan uang yang sama, yang uang itu nanti untuk membantu saudara-saudara kita yang lain gitu kan, yang yatim piatu, yang duafa gitu. Nah, itu sebetulnya yang harus kita tekankan ibu-ibu ya. Jangan sampai nanti ternyata prioritas kita untuk diri sendiri gitu dibandingkan sama saudara-saudara kita yang itu juga perlu gitu. Dan itu juga sebetulnya pahalanya besar dan menenangkan hati juga efeknya. Ya, mungkin kalau secara langsung enggak, karena kita enggak seperti jelas beda ya, enggak seperti
Enggak seperti haji atau umroh. Yang kita langsung lari, yang kita langsung keliling. Kita langsung berdoa, kita langsung lihat Ka'bah. Memang gitu ya. Tapi janji Allah itu pasti ibu-ibu. Ketika kita misalnya mengalokasikan ini dengan dialihkan kepada sesuatu yang lain, yang itu juga membawa maslahat, ketenangan itu akan muncul dengan sendirinya gitu. Kan ketenangan itu dari Allah gitu. Kalau kita bantu banyak, kalau kita mengalokasikan itu dengan niat yang memang betul gitu ya, bukan untuk dibilang oh dermawan sekali orang ini gitu kan. Nah maka ketenangan itu pasti akan hadir gitu. Meskipun kita nggak merasakan secara langsung gitu. Nah ini yang mesti digarisbawahi dan saya kira kisahnya Yusuf Qaradawi di Qatar itu relate juga dengan kisah di Indonesia. Kan berapa banyak gitu orang-orang yang mampu dan memang setiap tahunnya haji tapi belum bisa memikirkan maslahat yang lain gitu. Untuk orang-orang yang di bawahnya ini kan sebetulnya uang untuk haji apalagi furada tiap tahun misalnya kan. Itu kan bisa banget dipakai untuk beli fasilitas pendidikan untuk yatim piatu, untuk duafa gitu kan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita kan gitu. Seandainya mau berpikir seperti itu. Tapi mungkin fikih prioritas ini belum sampai gitu ya. Kepada orang-orang yang memang harusnya sampai gitu ya. Gitu. Nah ini memang harus dijadikan perhatian. Nah kemudian standar yang pertama ibu-ibu di sini adanya kualitas sebelum kuantitas. Standar yang pertama ya. Nah tadi ya yang udah kita kaji tadi secara ideal kan misalnya produk atau program itu kita banyak dan berkualitas. Tapi pada kenyataannya kadang kita ada pilihan-pilihan yang nggak bisa banyak tapi mungkin bisa sedikit nih tapi berkualitas deh. Atau kita nggak bisa berkualitas tapi bisa banyak gitu. Jadi cuma bisa salah satunya. Kayak misalnya di Shopee aja, ibu-ibu kalau scroll ya di marketplace, biasanya yang pertama dilihat apanya? Yang pembeliannya banyak, ya enggak? Oh berapa ribu nih yang udah beli gitu kan biasanya? Kalau KK-an itu, kalau 10K, 9K itu pasti udah beli di sini aja, ya kan? Kita itu selalu ketipu sama kuantitas, nominal. Oh lihat reviewnya deh. Kok bintangnya banyak yang bintang 5 ya? Gitu kan? Padahal ibu-ibu sekarang udah banyak banget gitu. Yang nawarin nih, saya juga salah satunya pernah ditawarin mau kerja freelance gak? Gitu kan. Apa kerjanya? Ya saya tanya aja gitu kan. Ini kerjanya jadi pura-pura, apa sih Bu Ine istilahnya ya? Di Bu Ine nih, yang ahlinya nih. Istilahnya suruh nge-review. Jadi review palsu gitu. Review palsu. Tapi kan kalau review itu produknya harus dikirim. Jadi dia dikirimin produknya ya review palsu lah gitu. Nah, jadi trust issue nih sama marketplace yang punya banyak reviewnya bintang 5 dan pembeliannya banyak gitu. Ternyata itu terorganisir gitu ibu-ibu, sistematis ternyata. Ada orang-orang yang nawar-nawarin kerja freelance, nanti kalau udah screenshot ya gitu kan, nanti langsung ditransfer 30.000, ya Allah. Gitu kan. Ini maksudnya, saya bilang ya maaf saya nggak tertarik sama yang kayak gitu ya udah langsung diblok gitu ya. Dan itu ada gitu. Sama like juga, like video, subscribe video gitu, ada juga kayak gitu sekarang. Nah kan kita selalu ketipu ya ibu-ibu sama yang namanya kuantitas. Itu aja baru contoh kecilnya kita belanja, ya belum yang lain-lain gitu kan. Belum kalau orang lihat anaknya cuma 2 nih, 3 dong gitu kan. 4 dong, minimal 3 gitu kan. Jadi siapa yang ngelahirin, siapa yang suruh banyak anak gitu kan. Gitu. Nah, jadi kita memang otak kita ini udah otomatis gitu ya. Rasanya otak sama mata ini udah otomatis melihat kalau banyak itu berarti baik gitu. Banyak itu bagus kan gitu ya. Ya.
Orang punya banyak mobil, wah kaya nih gitu kan. Padahal ada juga orang yang investnya banyak tapi motornya cuma motor Beat gitu ya. Ya kan? Kan kita nggak tahu gitu kan. Kita cuma melihat dari mata biasanya. Dari nominal yang bisa dilihat gitu. Kita nggak lihat di belakangnya gitu. Nah, makanya di sini standar yang pertama kualitas sebelum kuantitas. Yang itu jarang banget kita lihat. Nah, Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa walaupun jumlahnya sedikit, tetapi produk atau amal atau karyanya berkualitas, lebih utama dan lebih diprioritaskan daripada sekedar amal yang jumlahnya besar. Gitu. Tapi lemah secara kualitas. Nah ini saya ambil dari bukunya Dr. Oni, tapi di Yusuf Qaradawi juga ada. Nah kan ini ibu-ibu di banyak contoh gitu ya di kehidupan kita itu banyak. Contohnya apalagi sih ibu-ibu yang bisa kepikiran nih? Ya sekarang aja kita ya. Kayak pendidikan sama MBG itu kan. MBG ini kan terkait banget sama pendidikan sebetulnya kan. Apakah kita perlu MBG? Apakah MBG duluan atau fasilitas sekolah duluan kan gitu? Apa urgennya ngasih makan anak? Apakah ketika ngasih makan anak terus dia bisa pinter misalnya? Apakah kalau ngasih makan anak terus dia bisa berkembang otaknya dengan dikasih makan itu? Gitu. Apakah ngasih makan itu jangka panjang? Atau kita lihat apakah ketika ngasih MBG itu tepat sasaran? Kan kalau tepat manfaatnya jelas gitu ya. Kan beberapa juga beberapa ada yang memang butuh anak-anaknya, bahkan mereka sampai bungkus untuk keluarganya di rumah. Itu kan menandakan bahwa MBG ini bisa jadi solusi kan gitu. Tapi ternyata ada beberapa tempat yang kurang tepat sasarannya. Sekolah swasta yang mereka punya standar anak-anaknya, picky eater gitu ya, yang pilih-pilih makanannya. Tiba-tiba disuruh MBG, ya udah kebuang semua. Gitu kan? Gitu. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu, ya kan lebih baik dikasih fasilitas gitu kan, lebih baik dikasih misalnya dananya gitu kan dibanding ya cuma makanannya. Gitu. Terus penyediaan ini gitu ya, yang kemarin Pak Nadiem ditangkap itu karena menyediakan laptop, Chromebook gitu ya. Nah. Kan dulu apakah Chromebook ini dulu memang pas gitu waktunya ketika COVID disediakan Chromebook? Chromebooknya ini dikemanain? Apa Chromebooknya ini dikasih ke daerah-daerah atau di kota? Nah kalau orang-orang kota gitu ya, orang-orang yang sekolahnya swasta, ya bukan Chromebook mainannya kan mereka ya, MacBook gitu ya. Bisa-bisa MacBook karena Chromebook tuh ada beberapa yang nggak kompatibel ya. Kan kalau di NF tuh anak-anaknya pakai Chromebook gitu. Nggak bisa kan pakai langsung HDMI ini. Jadi harus ada penyambungnya gitu. Terus kadang nggak bisa apa gitu. Jadi terbatas. Ya emang buat anak-anak sih cocok gitu kan. Cuma kalau untuk anak yang biasa pakai MacBook ya nggak cocok juga kan gitu. Jadi dilihat kemaslahatannya dan sasarannya. Nah, pada saat pilihan tidak ideal, kualitas diprioritaskan sebelum kuantitas. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikit dari mereka yang begitu gitu ya. Nah, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri hilang gitu, banyak banget gitu. Sesuatu yang diceritakan kualitas itu lebih bagus daripada kuantitas itu banyak ibu-ibu. Diceritakannya banyak gitu. Kita nanti bahas di sini. Nah ini banyak sekali gitu ya. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Di sini dimention. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Banyaknya yang gak mengerti. Gitu ya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Orang-orang yang banyaknya yang gak beriman gitu. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan orang yang gak bersyukur gitu. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka amman fi sabilillah ya.
Dan jika mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu. Ya. Dari ayat-ayat ini ibu-ibu, yang banyak yang apa? Banyak tapi nggak berkualitas. Ini kan urgent ya. Orang yang berpikir ini urgent. Orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang tidak menyesatkan, itu kan sesuatu yang dasar gitu. Kalau yang banyaknya orang-orang yang menyesatkan, ya semuanya rusak gitu kan. Justru kalau ada satu orang yang berkualitas, dia bisa membangun gitu. Nah, ini kebalikannya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Jadi banyak ayat-ayat justru sebaliknya. Yang banyak disebutkan itu yang negatif gitu kan. Yang sedikit malah yang positifnya. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur gitu. Disebutkannya dalam Al-Quran itu begitu. Ya. Kemudian falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilam mimman anjayna minhum. Jadi sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Nah, bahkan yang diselamatkan aja yang kecil gitu kan, yang sedikit gitu. Nabi Nuh, ibu-ibu, ketika dakwah kan ratusan tahun, 950 tahun hidupnya. Berdakwah terus-menerus gitu kan. 450 tahun, dapatnya berapa orang? Ada yang bilang 70-an, 80-an, gak sampai 100 gitu. Itu sedikit atau banyak? Sedikit gitu kan. Tapi yang sedikit itu yang ngikutin gitu. Yang sedikit itu yang kualitasnya bagus. Dibanding orang-orang lain yang gak ngikutin gitu kan. Nah, kemudian di sini juga Rasulullah udah mention akan datang suatu masa ketika musuh-musuh bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian, sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Ya, jadi Rasulullah cerita gitu ya, kalau kata kita Rasulullah tuh sedang melihatnya tuh jauh gitu, cerita dan melihat jauh ke depan gitu kan. Nanti kata Rasulullah akan ada nih orang-orang yang seperti ini. Ada orang-orang yang berebut, saling berebut, sebagaimana orang rebutan di satu nampan makanan gitu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, kenapa seperti itu ya Rasulullah? Apakah karena jumlah orang Islam itu sedikit, gitu kan? Kemudian kata Rasulullah apa? Tidak, sesungguhnya justru karena kalian banyak. Tetapi kalian bagaikan buih. Walakinnahum gusa, gitu kan bahasanya. Tetapi kalian bagai buih. Jadi banyak doang tapi gak berkualitas ibu-ibu. Itu kan kita rasakan sekarang ya. Banyak orang yang ngakunya Islam gitu kan. Tapi ternyata wah perilakunya udah astagfirullah gitu kan. Nauzubillah gitu ya. Gak mencerminkan Islam itu sendiri kan gitu. Nah ini, Allah akan membuang rasa takut mereka terhadap kalian dan akan memasukkan wahan dalam hati kalian. Wahan itu apa sih ibu? Nah, di sini dikatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, cinta akan dunia tapi takut mati gitu. Nah, itu kita banget gak sih itu? Kita banget gitu, sekarang banget gitu kan. Kita pengen ngejar-ngejar apa gitu kan di dunia gitu kan. Pengen ngejarnya sesuatu yang pokoknya kalau banyak itu bagus gitu ya. Iya kan? Kita tuh ngejar itu kan ibu-ibu. Kalau banyak itu bagus gitu. Semakin banyak semakin bagus gitu kan. Tapi kita nggak ngejar kualitas gitu. Coba kalau sedikit tapi disedekahin kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sedikit, coba kalau sedikit tapi anak-anak kita semuanya soleh soleha gitu kan. Coba kalau misalnya sedikit kita cuma punya keluarga sedikit tapi ibadahnya Masya Allah gitu kan. Ya, suami punya istri satu sedikit gitu ya, tapi solihah gitu Masya Allah gitu ya. Itu kan daripada istrinya 4 terus ribut terus gitu kan. Itu juga sama gitu kan. Nah. Kemudian juga banyak ibu-ibu yang kita lihat sejarahnya, sirahnya. Salah satunya di perang Badar.
Yang mana ketika itu umat Islam, tentaranya ada berapa ibu-ibu? 313, cuma 313. Dan tentara kaum Quraisy, orang-orang musyrik itu ada 1000 gitu. Itu berapa kali lipat banyaknya. Tapi ternyata siapa yang menang di perang Badar? Umat muslim gitu kan. Mungkin secara kuantitas sedikit, cuma 313. Tapi kualitasnya mereka itu Masya Allah gitu kan. Orang-orang, para sahabat yang awalan gitu ya. Para sahabat yang duluan hidup sama Rasulullah itu kita gak bisa saingin sama sekali. Makanya kata Rasulullah, khairul qarni gitu ya. Jadi yang baik, yang sebaik-baiknya masa itu masaku gitu. Ya karena sahabatnya itu luar biasa gitu. Luar biasa banget kualitasnya, gak bisa disamain sama masa-masa setelahnya. Nah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunainin id a'jabakum kathratukum. Nah, ini juga salah satu kisah perang Hunain yang sangat menyentuh hati gitu ya, Ibu ya. Perang Hunain ini adalah perang ketika pasca Fathul Mekah. Udah pernah Ibu tahu kisahnya? Perang Hunain? Udah ya, mungkin tapi lupa gitu ya. Nah, perang Hunain ini adalah perang antara Rasulullah, kaum muslimin dengan beberapa kabilah yang gak terima Mekah itu dikuasain sama umat muslim setelah Fathul Mekah. Fathul Mekah kan gak ada peperangan ya Ibu ya. Jadi gak perang, ketika memasuki Mekah itu damai. Namanya Fathul, makanya bukan harbun, bukan perang di kota Mekah. Kan biasanya ada perang Badar. Badar itu kan lembah ya, tempat ya. Tapi disebutnya perang Badar. Karena dia memang perang, tumpah darah itu. Tapi kalau di Mekah bukan perang kota Mekah, tapi Fathul Mekah. Karena dia pembebasan kota Mekah tanpa ada darah sedikit pun yang jatuh gitu. Jadi nggak ada peperangan, makanya dinamakan Fathul Mekah. Pembuka kota Mekah gitu. Dan tapi ternyata orang-orang Quraisy itu nggak semuanya mau akhirnya dengan ridho dan dengan sukarela gitu ya menganut Islam itu gitu ya. Ternyata ada yang masih bahkan benci gitu ya. Sampai akhirnya merencanakan perang Hunain ini. Nah, di lembah Hunain. Nah, ketika itu kaum musyrikin ini udah datang duluan dan menyebarkan pasukannya di tiap-tiap sudut-sudut lembah itu. Gitu ya. Jadi karena gelap banget di lembah Hunain ini, jadi nggak kelihatan ketika kaum muslimin masuk gitu di pertempuran itu, di medan tempur. Nah, sedangkan kaum musyrikin udah datang duluan dan udah ngambil posisi masing-masing di sekeliling lembah itu. Jadi ketika pasukan muslimin datang, pasukan Rasulullah datang, itu disergap dari segala penjuru. Nah, akhirnya pada tunggang langgang gitu semuanya, pada lari-lari, pada lari semua. Padahal ketika itu ibu-ibu berapa pasukan kaum muslimin? 10.000, besar banget dibandingkan kaum-kaum yang ngajakin perang gitu. Sedikit banget, banyak banget gitu jumlahnya kaum muslimin ini ketika itu. Nah, apakah ketika itu kaum muslimin telak menang seperti di perang Badar? Ternyata enggak. Padahal jumlah mereka 10.000 gitu, jauh lebih banyak dibanding ketika perang Badar gitu kan. Nah, mereka semua lari gitu kan, lari. Karena memang 10.000 orang ini ya orang-orang yang baru masuk Islam gitu kan, mu'alaf banyak kan di sana. Mereka kualitas imannya belum seperti orang-orang yang perang Badar gitu kan. Sedikit tapi benar-benar kualitas gitu, berkualitas. Nah, ketika itu semuanya pada lari dan Rasulullah apa? Di sini kejadian yang luar biasa gitu ya. Ketika itu Rasulullah melihat, wah ini semua lari gitu kan. Ini semua lari gitu. Ini kalau semuanya lari, maka kan akan kalah gitu. Bisa-bisa umat Islam ini udah akan diserbu semua. Bisa-bisa sampai ke kota Mekah gitu kan. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah menyendiri gitu ya. Rasulullah akhirnya memanggil dengan lantangnya gitu ya. Wahai kaumku gitu kan.
wahai orang-orang, ayuhan nas gitu ya, ayuhal muslimun gitu. Ini aku gitu, aku itu nabi, aku nggak akan berbohong. Gitu ya. Sini mendekat ke arahku maka kamu akan aman gitu, maka kita akan menang gitu kan. Aku ini keturunannya Abdul Muthalib gitu, sampai Rasulullah tuh sampai teriak dan ngomong gitu. Saking orang-orang tuh kenapa kok pada lari, padahal ada Rasulullah nih di tengah-tengah medan ini gitu kan. Kenapa kok lari gitu? Sampai Rasulullah teriak gitu kan. Wahai manusia ini, aku ini nabi, aku nggak akan berbohong, sini mendekat gitu. Sampai Rasulullah ngomong gitu kan. Saking kenapa pada lari gitu kan. Nah itu karena kuantitas gitu. Sampai akhirnya semua pada saat itu lari ke dekat Rasulullah dan akhirnya bisa menepuk balik lagi. Akhirnya di perang Hunain menang gitu. Meskipun pada awal-awalnya itu udah mau kalah gitu. Kalau nggak Rasulullah teriak sebegitunya gitu kan, ya mungkin ya udah akan terus lari semua gitu kan. Tapi Rasulullah sampai teriak gitu. Maksudnya apa perlu Rasulullah sampai ngomong aku ini nabi, aku nggak akan berbohong gitu kan? Sampai segitunya gitu kan? Untuk bisa berkumpul lagi pasukan itu. Tapi akhirnya menang gitu di perang Hunain. Tapi dengannya dramatis tadi, gitu kan? Harus semuanya lari dulu gitu ya, takut syahid gitu ya, ya baru menang. Dan itu kita bisa lihat ya ibu, kuantitas itu nggak menjamin baik gitu. Ya, kuantitas itu nggak menjamin baik, tapi kualitas insya Allah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kualitas, itu insya Allah itu akan baik. Gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya memang saya ambil dari bukunya juga. Gitu ya, mungkin ini di sektor-sektor lain juga ada gitu. Cuma memang contoh-contohnya seperti ini. Nah, jadi dia menerapkan standar prioritas. Nah, misalnya kita lihat Imam Al-Ghazali. Kemudian ada Imam An-Nawawi dan Imam Syafi'i. Beliau-beliau ini ulama-ulama kita, ibu-ibu, hidupnya apakah sampai ratusan tahun? Enggak. Apakah sampai 60 pun enggak gitu ya. Standar kehidupan Rasulullah 62, gitu, standar kehidupan kita 60-an, itu enggak sampai. Imam Ghazali hidup cuma sampai 53 tahun. Imam Nawawi bahkan 45 gitu, masih usia dewasa matangnya laki-laki kan? 40-an gitu. Imam Syafi'i di umur 54. Tapi sekarang ibu-ibu kita lihat ya, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Syafi'i masih hidup sampai sekarang gitu. Hidup dengan apa? Dengan karyanya gitu. Sering banget orang baca rujukannya siapa? Imam Ghazali lagi-lagi. Imam Nawawi, siapa sih yang nggak tahu Imam Ghazali, Imam Nawawi? Imam Syafi'i hidup, namanya tuh hidup tuh sampai sekarang gitu. Meskipun meninggalnya udah lama dan hidup cuma 54 tahun, 45 tahun. Gitu ya. 53 tahun. Nah, ini karena apa ibu-ibu? Jadi bukan karena nominal usianya. Saya masih 20 nih. Seneng-seneng dulu aja kali ya, masih muda gitu kan biasanya ya. Nikmatin aja lah hidupnya gitu kan. Padahal sebetulnya menikmati hidup itu nggak mesti harus ada kenikmatan gitu. Kan kita menjalani misalnya kuliah gitu kan, sungguh-sungguh. Nah itu kan kita menikmati kuliah itu, belajar itu gitu kan. Nah, kemudian ketika kita misalnya sekarang kajian, aduh ngantuk-ngantuk banget ini, ya habis tahajud segala macem gitu kan tadi malam ya ibu ya. Tapi kan tetap bisa menikmati gitu ya ibu ya. Gitu. Ya karena tadi malam tahajud ya kan, malam Jumat gitu kan, ya jadi ngantuk ya wajar kan, tapi itulah kita nikmati, itu berkualitas kan gitu. Nah kemudian memprioritaskan kualitas dan mutu pendidikan. Nah ini dari segi pendidikannya. Ini pendidikan ini selalu disoroti ya ibu ya, di buku manapun. Herannya kalau kita aduh udah deh speechless gitu ya, nggak bisa berbicara. Nah dibanding memperbanyak siswa baru, nah ini di kita juga sering ya, sekolah mahal gitu ya, terus sekolahnya mahal, elit gitu ya, tapi
bukan mutunya yang dilihat. Pengelolanya ini ya, pengelolanya pengen banyak-banyak siswanya. Gitu ya. Oke, ya udah kita buka dulu promo nih, promo bulan Desember, biasanya kan gitu ya. Promo bulan Desember gitu kan, biar siswanya banyak yang daftar. Tapi ternyata enggak dikelola dengan baik gitu. Di belakangnya ini, mutu gurunya misalnya, mutu kurikulumnya gitu. Padahal yang utama tuh itu. Kemudian memprioritaskan anak didik biologis atau ideologis. Nah ini, kalau misalnya ada kita punya murid, saya ibu-ibu guru gitu ya, punya murid dan ibu-ibu punya anak. Nah kira-kira yang diutamain apa dulu? Saya mengutamain anak murid dulu deh, gitu kan, daripada anak. Jadi kita benar-benar sungguh-sungguh ngajarin murid, saya itu ya, sungguh-sungguh ngajarin murid. Tapi anak sendiri nggak diajarin, aduh udah capek, udah karena habis ngajar nih, habis ngajar udahlah, ntar aja udah main aja dulu gitu. Jadi sama anak nggak bener-bener gitu ngajarinnya, tapi kalau sama murid sungguh-sungguh banget gitu kan. Itu jadi nggak memprioritaskan kan gitu. Kan idealnya kita seimbang ya, idealnya kita seimbang. Anak juga dididik, murid juga dididik seimbang. Tapi ketika ada kondisi yang ini pilih mana nih? Ya udah berarti yang prioritas ya anak dulu gitu kan. Kan kita juga kadang gitu. Kita kerja buat anak. Saya keluar kok kerja buat anak. Tapi ternyata anak sendiri nggak merasa kita sebagai orang tua dapat gitu. Kan banyak yang gitu ya Ibu ya. Banyak yang gitu. Banyak yang kita ini merasa udah berkorban karena kita kerja gitu. Saya benar-benar apapun buat anak, makanya kerja gitu kan. Tapi anaknya sendiri nggak ngerasa gitu. Anaknya sendiri nggak merasa kalau orang tuanya itu mengusahakan untuk dia gitu. Berapa banyak kan anak-anak yang begitu. Mungkin itu ada kita minusnya di membersamai mereka, bisa jadi. Jadi nggak klop gitu. Kita merasa udah berkorban, tapi anak ngerasa belum dikasih apa-apa gitu. Ya, banyak ya ibu yang begitu ya. Kita merasa berkorban, anak ngerasa apaan sih? Orang tuaku kok dari pagi sampai malam nggak pernah kelihatan. Tapi kan kamu udah dikasih laptop yang paling canggih gitu kan. Tapi kan kamu udah ditaruh di sekolah yang paling bagus gitu kualitasnya gitu. Tapi ternyata anak ini nggak merasa gitu, nggak merasa orang tuanya udah berkorban. Padahal orang tuanya merasa berkorban. Kan banyak yang begitu. Nah kemudian, ini contohnya menghafal Quran juga. Nah ibu-ibu biasanya ya, ini yang punya anak-anak yang mungkin di pesantren atau yang lagi ngafal. Nah kita berbangga-bangga sama anak atau sama diri sendiri kalau hafalannya udah banyak. Nah biasanya yang ditanya nih apa? Hafalannya udah berapa surat gitu kan? Udah berapa juz? Nah, biasanya yang paling pertama itu, ya kan? Udah berapa juz gitu kan? Udah 10 juz, Masya Allah gitu ya. Padahal baru ngomong 10, belum dites gitu ya. Udah luar biasa gitu ya. Tapi kebalikannya kalau berapa hafalannya deh gitu kan. Baru juz 30, padahal ketika dia juz 30 itu benar-benar mungkin gitu kan. Kalau dites pun luar biasa. Terus hafalannya juga tahsinnya bagus gitu. Nah makanya itu saya kalau pengalaman saya ya, karena saya merasa bisa nge-handle anak sendiri kalau Quran gitu ya. Jadi ketika anaknya di sekolah, ini anak masih kecil tapi tahsinnya tuh belum bagus. Nah itu maka saya tekanin tuh ke gurunya, Bu ini nggak usah pindah dulu kalau hafalannya belum jelas hurufnya. Kan kalau anak kecil ngucapinnya kadang susah ya ibu ya, susah gitu. Wailul likulli humaz, itu kan susah mereka, wailul likulli humazatil lumazah gitu. Itu susah bagi mereka lidahnya kan. Nah, kita juga masih susah, apalagi mereka yang baru dengar gitu. Nah itu kan kadang keselibet-selibet gitu. Hafalannya sih lancar, tapi kok jadi wailul li, wah belibet gitu kan. Nah ini jangan Bu gitu, jangan kalau belibet gini udah jangan dinaikin dulu, jangan banyak-banyak. Pokoknya harus bagus. Karena hafalannya anak kecil tuh ibu-ibu, itu ingat sampai besar.
nanti begitu terus bacanya. Salah jadinya bacanya. Itu kalau anak-anak gitu Bu. Jadi kalau ibu-ibu punya anak-anak kecil yang yang sekarang lagi tahfiz nih hafalan Quran, jangan disuruh cepet-cepet. Kamu kok baru dua surat sih, yang lain udah pada 5 surat tuh. Nggak apa-apa, biarin aja anak orang gitu kan. Yang penting anak kita tuh tasnya bagus gitu. Pastiin dulu. Jangan cepet-cepet. Tuh. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian memprioritaskan anak-anak yang terdidik. Nah ini juga. Ya. Kan tadi ya idealnya anak kita banyak. Seperti yang Rasulullah inginkan, harapkan dari kita umatnya. Perbanyak-banyak umat gitu kan. Tapi juga nggak seperti buih di lautan gitu. Buat apa banyak tapi dia tuh nggak beriman juga gitu kan. Cuma berislam doang gitu kan. Nah sama dengan anak. Kalau kita mengharapkan punya anak banyak, maka kita juga harus memikirkan bahwa anak ini semuanya kualitasnya sama gitu. Jadi jangan sampai, ini mungkin buat anak cucu ya ibu-ibu ya nanti. Jangan sampai anak pertama dikasih ke negeri, anak pertama dikasih ke swasta yang mahal dan bagus, anak keduanya udahlah di negeri yang dekat aja. Zonasi lagi, bukan milih yang sekolahnya bagus gitu. Kan jadi nggak adil gitu bagi anak ini gitu kan. Ya karena di awal kita pengennya terbaik, tiba-tiba pas anak-anak selanjutnya, aduh udah tinggal sisa-sisa nih uangnya gitu kan. Udahlah yang sisa-sisa udahlah masukin aja ke zonasi. Yang mana aja dah, yang penting deket rumah biar ongkos transportnya murah gitu kan. Terus biar gampang juga masuknya karena zonasi gitu kan. Nah jangan sampai gitu, nanti jadi beda gitu ya. Jadi yang sesuai sama anaknya, bukan kualitasnya. Jadi itu ibu ya. Jadi kalau misalnya mau milih, ya tetap banyak anak berkualitas. Tapi kalau nggak bisa ideal, sedikit anak berkualitas. Kalau merasa belum mampu untuk menjadikan anak berkualitas, ya udah secukupnya gitu kan. Gitu. Tapi benar-benar optimal gitu. Jadi itu ibu. Ya, nanti insya Allah standar yang kedua kita pelajari ilmu sebelum amal. Nah, tapi ini nggak ada slide-nya, saya belum bikin ya. Jadi cuma sampai ini karena tadi kan pendahuluan ya mukadimah. Jadi mungkin mukadimahnya ini. Dan nanti seterusnya insya Allah kita akan bahas standar-standar yang tadi ya ibu-ibu ya. Standar-standar yang tadi. Nah standar yang kedua ini ilmu sebelum amal. Gimana ibu-ibu? Apa fikih ini kita kayaknya oke nih kalau dibahas atau kayaknya ini mah udah sehari-hari gitu nggak? Ya emang fikih mah sehari-hari ya. Gimana? Kan ini baru kita mau mulai ya. Saya juga mau tahu menurut ibu-ibu sendiri, apakah kita perlu membahas fikih ini? Atau kayaknya ini udah paham lah gitu. Udah kayaknya ngulang-ulang aja nih gitu. Kadang kita perlu sesuatu yang diulang itu bukan untuk ulangan gitu, bukan untuk ujian gitu ya. Tapi sebenarnya untuk ngingetin lagi gitu kan. Biasanya untuk reminder nih, oh iya selama ini berarti saya nih udah disorientasi misalnya, ini udah terlalu jauh ini gitu ya, udah balik lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita kajian itu bukan berarti itu udah pernah kita tahu tuh ilmunya, tapi kadang-kadang untuk mengingatkan lagi gitu ya. Oh oke, berarti ini ya. Oh iya gitu. Kan gitu ya Ibu ya. Untuk mengingatkan. Gimana Bu? Iya benar. Biar on the track. Betul. Biar on the track. Iya betul. Biar dari baik ke lebih baik lagi gitu ya. Seperti ini prioritas. Kan prioritasan gitu. Baik, kita pilih yang lebih baik gitu. Kalau kemarin-kemarin Vicky kita susah, kita ambil mudah gitu kan. Nah sekarang kita baik, ambil lebih baik gitu kan. Gitu. Jadi Vicky tuh luar biasa seimbangnya ya. Ada yang susah, kita susah banget dimudahin. Tapi ketika kita bisa semuanya, ya kita ambil yang terbaik. Ngapain yang cuma baik kan gitu. Gitu Ibu. Ada yang mau didiskusikan? Silakan.
Saya sesimpel ini kan orang-orang masih banyak juga yang nggak tahu. Ya. Apa namanya? Aku mau bilang tadarus. Tadarus. Atau tadarus. Hmm. Ini lah kalau sekolah Ramadan ya. Iya. Orang sampai kejar-kejaran sekali. Ini cuma bahasa ya. Kalau saya nggak bisa ngaji sampai nggak bisa. Saya masih lemah juga ya ngaji. Harus saya harus sedikit. Tapi kan masih banyak juga saya lihat. Ibu kalau di taklim itu ya orang kejar transformasi yang mulai sehari saya sering kejar-kejar ikutannya ikutan pokoknya kita harus satu kali kita harus paham 37 satu bulan gitu aja. Tidak bisa semua. Kita balik ke topik ini. Nah sebetulnya ini kan kualitas dari kuantitas kan. Iya betul. Kan sebetulnya kalau idealnya, kalau kita pengen ideal kan ibu-ibu, idealnya tuh yang paling baiknya itu, yang paling baiknya ya kalau kita bisa tadarusnya banyak, kemudian bisa tadabur, itu sangat ideal. Itu yang dipengenin kan gitu. Tapi ketika kita nabrak, wah ini baik sih, tadarus kan baik ya. Terus tadabur juga baik. Tapi nggak bisa kayaknya dua-duanya nih. Ya karena ada kerjaan gitu ya, karena kebutuhan, kemudian karena aktivitas. Ya kan mau nggak mau harus pilih dong salah satu. Apakah mau kencengin hafal, apakah mau kencengin tadarusnya, apakah mau tadaburnya kan gitu. Jadi memang fikih prioritas ini hadir ketika kita mentok nih nggak bisa ideal gitu. Tapi kalau kita bisa ideal ya seharian di rumah, mungkin tadabur bisa kan. Kemudian tilawah juga bisa, sama juga. Nah itu kenapa itu? Nah itu. Iya itu mungkin bagi orang-orang yang tadi yang bisa ideal kan gitu. Jadi fikih prioritas kan makanya ada prioritas. Berarti kan ada yang tidak diprioritaskan gitu. Jadi ini betul memang kualitas sebelum kuantitas. Ya karena ya emang kita udah terdoktrin gitu, otak kita juga ibu-ibu ya. Otak kita itu gitu. Yang like-nya banyak, oh berarti ini nih kontennya bagus gitu ya. Padahal belum tentu sesuai, belum tentu cocok. Ah ini sekarang nih kita di film-film Indonesia ini banyaknya hiburan, ya kan? Banyak hiburan, tapi kebutuhannya tuh apa sebetulnya? Pendidikan. Kan yang di TVRI yang dulu cerdas cermat gitu kan yang suka ditampilin tuh udah nggak ada gitu. Nah kebanyakan sinetron. Kan saya sampai cabut antena lah udah nggak usah nonton TV lagi gitu kan. Mendingan pakai itu aja dia flash disk aja. Kalau internet kan suka sama kebablasan juga. Flash disk aja udah yang ditentuin gitu kalau di rumah. Gitu. Ini saking memang kita itu udah otomatis gitu karena doktrinnya kita banyak adalah bagus gitu. Banyak itu baik gitu. Nah, soal tadi tadarus atau ngejar tadarus atau tadabur gitu kan. Nah, itu kita mesti lihat dulu sama diri masing-masing kan beda-beda ya kemampuan orang. Kalau dia memang udah sering tilawah misalnya dan memang ada waktunya kan pasti bisa. Tapi kalau yang kebutuhannya beda gitu kan, ada kebutuhan yang lain, ada aktivitas juga, ya kan nggak bisa. Kalau saya misalnya, saya memang tinggal di lingkungan pesantren, saya memang ya udah terbiasa itu, ya mungkin saya bisa gitu kan, tapi beda dengan orang yang lain yang dia kerja di lembaga di luar, kerjanya pagi pulangnya sore, itu kan susah gitu. Dia ada kewajiban untuk hal lain. Jadi memang nggak bisa ditepuk rata satu dengan yang lainnya. Makanya ada fikih prioritas untuk melihat prioritasnya yang mana dan nggak bisa disamain. Harus lihat diri masing-masing. Gitu. Itu sih sebenarnya Bu ya. Nah kalau untuk program Ramadan ya mungkin bisa dipertimbangkan juga gitu. Tapi jangan sampai pas Ramadan ya kita tadabur, asik udah ada tadabur lah nggak usah tilawah. Gitu. Kan itu jadi bukan prioritas lagi, jadi malah ngegampangin yang tadabur aja udah, yang tadarus nggak usah, yang penting udah tadabur. Gitu.
Bukan jadi kualitas lagi itu namanya. Jadi merosot dari sebelumnya. Gitu ya. Hmm. Habis melahirkan, tapi dia tuh diambil LPDP, dia udah nolak karena kalau yang ketiga harus namanya kan. Ini udah yang ketiga kali, jadi kan dia udah 6 bulan. Harusnya dia harus berangkat untuk menjalankan bayinya kan. Dan kebetulan harus panjang aja. Nah itu bayinya dalam sendiri kan sama neneknya tuh dia tuh sakit-sakitan. Itu gimana ya? Prioritasnya sedangkan yang satu dia untuk ilmu. Prioritas itu ya. Nah, itu dia. Itu kan karena kita kadang kita galau di situ ya, Ibu ya. Nah, sama kegalauan yang sama saya ini. Dia mau nuntut ilmu dulu apa sama anak nih kan gitu ya. Nah, itu juga tergantung individu masing-masing, kebutuhan dan support sistemnya. Kan kita nggak tahu nih, Bu. Mungkin anaknya sakit-sakitan tapi yang support oke kok, bagus kok misalnya. Kalaupun nggak ada ibunya, dia masih bisa tertangani nih penyakitnya misalnya. Ya, itu kan sebetulnya bisa aja gitu. Nah, jadi juga dalam rumah tangga juga kan dia punya prioritas masing-masing ya. Mungkin yang pertama nih prioritas dia pendidikan dulu sebelum nanti enak membersamai anaknya pas saat remaja gitu kan. Terus ada juga orang yang saya pengennya membersamai anak dulu saat kecil, nanti ketika besar saya mau karena udah besar udah saya mau aktivitasnya full di luar misalnya. Kan ada yang gitu. Jadi sebetulnya prioritas itu ya tergantung lagi-lagi fikih lagi kembali kondisi gitu. Kondisional orang beda-beda. Kalau kita cuma melihat dari kacamata kita gitu ya dan logika itu nggak mungkin. Terus standarnya standar kita gitu kan. Kok kasihan banget tuh anaknya ditinggal gitu kan. Dia nggak tahu aja di balik itu ada ayahnya gitu kan yang jagain, neneknya yang rela banget gitu kan tinggal gitu kan. Dan neneknya bukan memang nggak memberatkan gitu kan beda ya. Mungkin standar kita, kasihan banget kok ibunya ngasuh anak lagi gitu kan. Nah, tapi kan kita nggak tahu keluarga mereka seperti apa gitu. Maksudnya, kan suaminya juga ridho untuk dia berangkat kemana. Maksudnya orang tuanya juga ridho, dia karena kamu ini. Itu dalam segi dosa itu, dia nggak dosa. Dia meninggalkan anak. Enggak, bukan dosa ya maksudnya. Dia cuma apa ya? Memang kan kita perempuan tuh ada kewajiban ya. Kewajiban dan tanggung jawab, hak dan kewajiban. Kalau kewajiban kita kan sebetulnya ya perempuan sudah fitrahnya ya memang mendidik anak gitu. Nah sekarang zaman sekarang kan mendidik anak tuh gampang ya Ibu ya. Kalau jauh ya online bisa. Saya punya teman dia dari Padang. Anak-anaknya masih kecil ya, seumuran sama anak saya gitu. Ada yang TK, SD gitu kan. Tapi luar biasa deketnya sama anaknya sampai saat ini dia lagi PhD di UI 3. Itu setiap malam pasti dia video call, ngajarin belajar gitu. Terus dia yang ngorderin GoFood tuh harus dia. Jadi bentuk ada sentuhan dia lah gitu meskipun nggak masak gitu. Anak-anak tahu bahwa yang ngorderin itu ibunya. Anak itu tahu kalau ibunya tetap hadir memberikan kebutuhannya meskipun jauh gitu. Kalau sekarang saya kira kalau hal-hal yang kayak gitu tuh lebih enak ya karena teknologi sekarang udah canggih banget gitu kan. Udah AI itu udah video call udah segala macem. Tapi yang perlu digarisbawahi ya tadi yang nggak menzolimi jangan sampai ada salah satu dari keluarga ini gitu ya merasa ibu saya nggak hadir, saya merasa nggak punya ibu gitu kan sampai kayak gitu berarti kan itu udah kalau kita bilang red flag gitu ya. udah merah gitu kan udah harus diobrolin gitu. Penting nggak sih gitu ya lanjut kuliah sama kebutuhan anak yang merasa dia nggak dapet ini gitu. Ya lagi-lagi itu tergantung individu masing-masing gitu. Jadi nggak bisa menepuk rata semuanya. Itu kan mungkin bagi kita bisa jadi bagi kita itu nggak mungkin sih kayaknya bisa lanjut kuliah ke luar negeri ya anak saya karena nggak ada support sistemnya gitu. Sedangkan orang lain yang memutuskan untuk kuliah ya support sistemnya itu mendukung gitu kan, support sistemnya banyak gitu. Bisa dia juga menghadirkan sesuatu yang layak gitu, berkualitas lah buat anaknya gitu. Dan tetap hadir. Gitu. Ini sebetulnya gitu. Ya, maslahatnya.
Iya. Itu juga masih ada. Nah kan kita standarnya masih banyak ya Ibu sebetulnya. Kita nanti masih pelajari lagi sebenarnya kalau itu apa sih maksudnya nih standarnya nih gitu kan. Nah, makanya ada standar ini untuk melihat lagi apakah kalau begini fit nih sama standar ini gitu kan. Kita baru standar yang pertama ini kualitas dan kuantitas. Ini baru kulitnya banget gitu kan. Belum kita dalemin lagi maksud standar yang lain kan kualitas dan kuantitas itu kualitas ini nanti ada masuk nih standarnya apa sih gitu kan. Oh ilmu dulu nih sebelum kualitas misalnya nanti. Kan ada ilmu sebelum amal kan. Sebelum kita mengamalkan sesuatu kan harus ada ilmunya nih. Itu kan ilmu itu kualitas ya nantinya ketika diaplikasikan. Nah itu. Nah ini juga masih ada ada ya. Masih ada standar-standar yang lain. Nah, insya Allah nanti kita kaji. Gitu.